Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Leni Sukarti SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kundur. Nah, pada hari ini saya bersama Bapak Muhammad Ramadhani. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali, Bu. Iya, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan ya Pak ya, percakapan observasi yang nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Oke Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra percakapan observasi adalah persiapan awal untuk sebelum nantinya Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan tentunya lebih percaya diri ya Pak ya. Nah, sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Begitu ya Pak ya. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Doni yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kepada siswa itu ada dua. Nah, yang pertama, siswa atau peserta didik ini dapat memahami penggunaan Microsoft Excel dan juga formulanya. Nah, yang kedua, siswa dapat menerapkan penggunaan Microsoft Excel beserta formulanya sendiri, Bu. Oh, berarti ada dua ya Pak ya tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan akan Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Pak? Yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak? Pengembangannya sendiri itu ada dua, yaitu dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, yang pertama, pengetahuan itu di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu kepada siswa atau peserta didik mengenai materi Microsoft Excel dan juga formulanya. Nah, kemudian ketika siswa sudah memahami, baru kita akan lanjut kepada keterampilan. Nah, di keterampilan ini, siswa diharapkan dapat menerapkan dari Microsoft Excel dan juga formula yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Oke, nah berarti ada dua Pak ya pengembangan yang akan Bapak capai, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, bagaimana itu Pak? Ya. Baik. Nah, yang pertama untuk strategi pembelajarannya sendiri, saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Di mana di sini saya mengajarkan berdasarkan dari kesiapan peserta didik. Dan ini diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Nah, kemudian di sini saya akan membagikan kelompok kepada siswa berdasarkan dari gaya belajarnya. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya sendiri menggunakan problem based learning. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta diakhir dengan penugasan. Baik Pak, jadi yang akan Bapak terapkan itu di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya ya Pak ya. Kemudian diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional, dan kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning. Nah, dengan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasannya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan nantinya di dalam pembelajaran di kelas? Oke, nah baik untuk media pembelajarannya sendiri, yang pertama tentunya saya akan menggunakan LKPD, di mana ini dibagikan berdasarkan dari gaya belajar siswa, dan kemudian hal ini juga didukung dengan penggunaan komputer dan LCD atau proyektor. Oke, nah kapan nih Pak Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut di kelas berapa?
kemudian di hari apa, dan di jam berapa. Ini kan hari Rabu nih Pak. Nah ya, jadi kapan Pak? Oke, baik Bu. Jadi untuk pembelajarannya sendiri ini saya akan melaksanakan di kelas 10.3 pada hari Kamis di jam 1 dan jam kedua. Oh, berarti kalau besok bisa ya Pak ya? Iya, Ya, bisa. Oke. Benar. Baik, jadi besok saya akan datang di kelas Bapak jam pertama dan kedua untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja ya yang terjadi di dalam kelas nantinya. Nah, setelah supervisi kelas nanti kita melakukan pasca supervisi ya Pak ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri nih Pak, nah dari pembicaraan kita pada hari ini, nah apa kira-kira yang Bapak dapatkan? Iya. Jadi sebenarnya banyak Bu ya gambaran yang kita dapatkan dari perbincangan ini, di mana saya jadi lebih memahami mengenai tujuan pembelajaran saya, kemudian area pengembangannya, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga model pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada siswa atau peserta didik. Iya, baik, besok berarti Pak ya. Oke. Oke, demikianlah tadi pra supervisi yang sudah saya lakukan dengan Bapak Muhammad Ramadhani, guru TIK dari SMA Negeri 2 Kundu. Terima kasih ya Pak ya. Sampai bertemu besok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi kita kembali seperti biasa pada pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Nah, ketua kelas boleh disiapkan dulu. Bersiap, berdoa. Nah, oke, jadi selanjutnya Bapak akan melakukan pengabsenan terlebih dahulu seperti biasa. Oke, jadi untuk absen yang dipanggil, mohon angkat tangan dan bilang hadir. Oke, yang pertama Adi Heriansyah. Oke, selanjutnya Alivia Kristina, Astuti Irma, Chelsea, Denis Firman sudah masuk ke kelas 10.3 ini. Nah, masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Excel. Oke, coba yang masih ingat materi minggu lalu tentang Microsoft Excel boleh angkat tangan dan menjelaskan sedikit. Oke, silakan berdiri. Microsoft Excel itu adalah membuat data lalu berhitung proyek. Nah, jadi benar ya yang disampaikan temannya. Jadi Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi untuk pengolahan angka. Nah, oke, jadi ada yang masih ingat juga siapa penemu atau yang pertama kali menciptakan Microsoft Excel? Oke, boleh. Oke, benar. Jadi masih ingat ya kawan-kawan. Berarti apa yang Bapak sampaikan di minggu lalu itu kawan-kawan memahaminya dengan baik. Nah, jadi pada minggu kali ini Bapak sudah menyiapkan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, materi kita pada minggu ini yaitu mengenai formula atau rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, beberapa rumus yang akan kita pelajari yaitu mengenai total atau sum, kemudian average rata-rata, max untuk mencari nilai terbesar, min untuk mencari nilai terkecil, dan juga con untuk menghitung berapa banyak data yang ada. Nah, jadi Bapak akan membagikan terlebih dahulu dari kelompok pertama.
Nah, oke, jadi di LKPD-nya itu terdapat fungsi-fungsi yang Bapak jelaskan tadi. Sudah masuk ke kelas 10.3 ini. Nah, masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Excel. Excel. Oke, coba yang yang masih ingat materi minggu lalu tentang Microsoft Excel boleh angkat tangan dan menjelaskan sedikit. Oke, silakan berdiri. Di Microsoft Excel itu adalah membuat data atau berhitung proyek. Nah, jadi benar ya yang sudah disampaikan temannya. Jadi Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi untuk pengolahan angka. Nah, oke, jadi ada yang masih ingat juga siapa penemu atau yang pertama kali menciptakan Microsoft Excel? Boleh? Oke, benar. Jadi masih ingat ya kawan-kawan? Berarti apa yang Bapak sampaikan di minggu lalu itu kawan-kawan memahaminya dengan baik. Nah, jadi pada minggu kali ini Bapak sudah menyiapkan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, materi kita pada minggu ini yaitu mengenai formula atau rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, beberapa rumus yang akan kita pelajari yaitu mengenai total atau sum, kemudian average rata-rata, max untuk mencari nilai terbesar, min untuk mencari nilai terkecil, dan juga count untuk menghitung berapa banyak data yang ada. Nah, jadi Bapak akan membagikan terlebih dahulu dari kelompok pertama. Nah, oke, jadi di LKPD-nya itu terdapat fungsi-fungsi yang Bapak jelaskan tadi. Jadi dari penjelasan mengenai fungsi-fungsi ini ada yang tidak mengerti atau butuh penjelasan tambahan? Oke, boleh. Ini bagian mana yang tidak mengerti? Oh, bagian ini ya. Nah, jadi bagian ini tuh jadi dia kayak gini hasilnya nanti dan mengerti. Oke, ada lagi yang tidak mengerti? Oke, jadi udah paham semua ya mengenai yang Bapak sampaikan dengan fungsi-fungsinya. Di sini ada yang tidak mengerti? Oh, kurangnya di sini. Oke. Nah, jadi oke, boleh pelan-pelan lihat juga di sini. Nah, jadi ini tuh penggunaan sum. Nah, ini kan sum kita lebih dahulu buat penggunaan, baru kita ini dengan rumusnya. Jadi coba dilanjutkan, bisa? Oke, sudah mengerti ya? Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk kepada tahap presentasi. Nah, presentasi ini masing-masing kelompok akan menyampaikan terkait dengan hasil dari tugas yang sudah Bapak berikan. Sudah. Ini pada ribut masing-masing, pada sibuk kerjain tugas masing-masing. Nah, jadi Bapak butuh perhatian yang sebentar. Nah, kita akan sedikit terlebih dahulu untuk meninggalkan kembali kelas ini. Nah, jadi Bapak akan bilang tepuk satu. Nah, jadi kalian tepuk satu untuk yang kelompok satu. Kalau bilang tepuk dua, itu kalian tepuk dua kali untuk kelompok dua. Gitu seterusnya sampai kelompok 4. Nah, oke, jadi kelompok 3. Ayolah, yang lebih semangat lagi. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok
keras lagi, kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi presentasi dan juga diskusi, serta nanti teman-teman bisa tanya jawab. Boleh kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu presentasi? Oke, kelompok 14 siap. Oke, silakan maju bersama kelompoknya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada kesempatan kali ini udah di akhir sesi pembelajaran. Nah, jadi sebelum Bapak tutup untuk sesi hari ini, Bapak minta dari kalian untuk sedikit refleksi lah terhadap pembelajaran yang sudah Bapak berikan ke kalian. Nah, apabila kalian merasa senang dengan yang sudah Bapak sampaikan dan kalian paham, kalian bisa nyatakan dengan emoji love. Nah, tapi kalau misalkan kawan-kawan kurang nih, masih kurang paham, menurut kalian pembelajaran dari Bapak kurang menarik, kalian bisa mencemberutkan muka gitu. Nah, jadi oke. Sekarang Bapak kasih waktu 3, 2, 1. Tunjukkan emoji kalian. Oke, jadi semua udah oke. Tepuk tangan dulu. Berdasarkan dari emoji kalian sudah paham ya? Kalian sudah bahagia juga dengan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi terima kasih untuk kalian semua atas diskusinya pada kali ini dan ketertiban kalian dalam menjalani kelas hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ada sedikit tambahan lagi. Ini Bapak ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, jadi berdasarkan dari data 5 buah data ini, kalian buat seperti yang tadi, penggunaan sum, average, min, max, dan juga con. Apakah bisa dikerjakan? Ya. Jadi Bapak kasih waktu sampai pertemuan yang akan datang. Jadi semua sudah harus siap. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah baik. Jadi demikianlah pembelajaran hari ini dari Bapak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi supervisi dan pasca supervisi atau pasca observasi yang telah dilakukan oleh guru TIK, yaitu Bapak Muhammad Ramadhani, dan saya sebagai supervisornya Lady Semantis PDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.